Nah, 0 dan 1 itu secara umum, ini kalau berdasarkan modul, itu sebenarnya menggambarkan perbedaan dua level tegangan atau dua level arus. Nah, berdasarkan ini ya. Jadi, yang satu lebih tinggi daripada yang lain, itu 1. Kalau lebih rendah, berarti dia 0. Nah, kalau dalam bahasa elektronika, high atau high itu 1. Low itu 0. Atau dalam bahasa praktis, 1 itu kalau umpama saklar atau lampunya nyala, LED-nya nyala misalnya. Kalau low atau 0, nah, LED-nya mati, padam. Tidak ada arus di sini, jadi LED-nya mati. Nah, sinyal low ini adalah dianggap kalau di sistem komunikasinya mesin itu adalah 0. Jadi, memanfaatkan sistem 0 dan 1 ini, kita bisa berkomunikasi dengan mesin, dan mesin antar mesin juga bisa saling bertukar informasi. Oke. Sebagai contoh contoh konkret ya yang sehari-hari kita lihat, LCD paling primitif itu bentuknya sebenarnya kan cuma dari piksel-piksel. Nah, piksel-piksel seperti ini. Nah, ini ada di dalam pemrograman atau dalam kita berkomunikasi dengan LCD ini, setiap kotak ini ada mappingnya, artinya X, Y. Berarti ini posisi 1 paling kiri, berarti dia misalnya kita 0,0-nya dari sini, ya, berarti 0,0. Yang sebelah sini 0,1 misalnya. Oh, sorry, X-nya yang gerak ya 1,0, karena gerak kanan. Kalau turun, jadinya Y-nya yang bergerak, jadinya 0,1 di sebelah sini. Nah, dengan ada mapping ini, kemudian dikombinasikan dengan coding 1 dan 0, ini kita bisa bikin dia nih, 0 pixel di sini berarti mati, bisa kita atur. 1 pixel di sini kita bisa nyalakan dengan rangkaian panjang codingnya ya, misalnya gini dan seterusnya. Itu bisa kita atur seperti itu. Nah, sebenarnya yang Anda lihat setiap hari di layar monitor tuh itu. Tetapi kalau di perangkat komputer yang mengerjakan proses yang ribet ini adalah VGA card ya, atau graphic card. Nah, dia menjembatani visual yang ada di dalam program komputer supaya bisa muncul di display menjadi sesuatu yang kita mengerti. Nah, hardware display-nya ya cuma paham misalnya di dalam 1 pixel ini ada 1 lampu RGB misalnya, red, green, blue. Nah, dia cuma paham dia dinyalain atau enggak, yang mana yang dinyalain. Nah, sebenarnya sistem display seperti itu. Nah, otaknya di sini. Nah, hari ini kita mencoba belajar salah satu gerbang logika atau salah satu cara bagi kita untuk membuat komunikasi, menjembatani komunikasi antara mesin dengan mesin, yang satu dengan yang lainnya, dengan memanfaatkan integrated circuit. Kita pelajari, nggak usah belajar yang ini dulu ya, ini ketinggian nih, belajar ini ribet. Orang elektronika aja belajar ini nggak sehari selesai ya.
Jadi kita belajar yang sederhana dulu, dari yang sederhana yaitu gerbang and, or, dan not. Nah, gerbang and, or, dan not itu seperti apa sih? Nah, kita lihat sama-sama notasinya supaya lebih bisa dipahami. Jadi, ini notasinya ada 3 ya di gambar. Ada yang paling kiri, ini adalah and atau dan. Kemudian yang ini tengah itu adalah or. Kemudian yang kanan ini adalah not. Nah, kita bahas satu-satu. Yang N, kita lihat di sebelah kiri ini ada 2 garis ya. Ini menandakan sebagai input. Ini adalah garis inputnya, berarti dia ada 2 input. Sementara yang garis di kanan ini adalah output. Berarti dari 2 input jadi 1 output. Dari 2 keadaan jadi 1 keadaan. Begitu juga dengan yang OR. Dari 2 keadaan menjadi 1 output. Tetapi kalau not cuma 1 input dan 1 output. Nah, bedanya di mana? Kalau N seperti ini ya. Ini A, B, Y ya. Anggap saja ini input, ini output. Nah, kalau inputnya di sini 1, tadi 1 saya bilang kalau mau dibayangkan, kalau dia inputnya 0, sementara adalah N, itu akan menjadi 0. Kenapa 0? Karena N itu harus 1 dan 1, baru dia bisa menjadi 1. Kedua-duanya harus nyala, dia baru outputnya nyala. Kalau salah satu mati, apalagi dua-duanya 0, dia akan 0. Itu kalau N. Saya kasih contoh. Misalnya, apa ya? Oke, sistem keselamatan di mobil deh, yang sehari-hari kita ini ya, kita rasakan. Itu kalau kita tidak pakai sabuk pengaman, suka bunyi kan? Ada alarm. Iya nggak, Putri? Nggak, Pak, mobil saya model jadul, VW. Nggak ada. Iya, Pak. Nggak, Pak, saya biasanya naik motor. Nggak ini. Ya, tapi pada prinsipnya itu ya. Jadi sudah umum mobil yang zaman sekarang, beda. Kalau zaman saya tuh punya kijang kotak tuh udah keren banget. Sekarang udah, waduh, udah jadi barang tua. Boro-boro punya alarm. Tiap hari ngurusin itu aja, kalau pergi jauh dikit, panas dia radiatornya. Isi air lagi, isi air lagi. Jadi, gitu. Oke, kembali ke contohnya. Seat belt zaman sekarang sudah ada alarmnya. Jadi, mungkin itu bisa menjadi analogi yang bagus ya. Jadi, misalnya begini. Kalau seat belt itu, ketika dia bunyi, posisi 1, alarmnya bunyi, itu kalau kita tidak memakai sabuk pengaman kita tidak pakai, dan mobilnya jalan. Nah, ini posisi 1, artinya alarmnya bunyi. Dia ngasih tahu, ada lampunya lagi biasanya di depan speedometer tuh, kelap-kelip.
dia akan bunyi. Oh, kita harus pakai sabuk pengaman. Sebelum kita pasang lagi si sabuk pengamannya, alarmnya akan bunyi terus. Nah, ini dan. Jadi, kalau kita begini keadaannya, misalnya kita tidak pakai sabuk pengaman, mobilnya tidak gerak. Mobilnya nggak gerak, dia nggak bakal nyala si alarmnya. Dia pasti nol. Misalnya kita cuma ngambil barang nih, buka mobil ada barang ketinggalan mau ambil. Nah, masa kita harus pakai sabuk pengaman dulu biar dia nggak bunyi si alarmnya? Kan nggak. Jadi salah satu saja ini terpenuhi, dua-duanya harus terpenuhi supaya si alarmnya bunyi. Atau sebaliknya, apa namanya? Kalau misalnya kita pakai sabuk pengaman, cuma nunggu. Misalnya kita lagi nunggu nih, kalau saya bapak-bapak ya, biasa nunggu istrinya belanja gitu, udah misalnya sabuk pengamannya kepasang, kemudian mobilnya diem, masa alarmnya bunyi juga? Sabuk pengamannya saya copot ya, masa alarmnya bunyi juga? Kan enggak. Jadi akan annoying kalau misalnya situasi alarmnya bunyi tidak pada tempatnya. Jadi untuk melakukan hal-hal seperti ini, terutama yang kedua hal syaratnya itu harus terpenuhi, harus ada dua-duanya keadaannya, itu kita menggunakan jembatan atau gate N. Jadi dua-duanya harus satu atau terpenuhi supaya bisa dia outputnya sesuai yang kita inginkan, misalnya nyala alarm atau lampu nyala dan seterusnya. Nah, kalau OR sedikit berbeda. Kalau OR dia posisi 0 dan 1, dia akan jadi 1. Sebagai contoh, misalnya punya rumah, ada pintu depannya, ada pintu belakangnya, pasang sistem keamanan alarm. Jadi alarmnya akan bunyi kalau malam-malam ada yang buka paksa pintunya misalnya. Nah, pintunya kan bisa yang mana saja. Mau yang depan, yang mau belakang, ya namanya orang yang tidak diundang masuk, ya suka-suka dia yang mana yang bisa dia buka. Nah, ketika salah satu dibuka, paksa, alarmnya akan bunyi. Kan nggak mungkin nunggu pintu belakangnya atau pintu yang satunya lagi didobrak dia baru bunyi. Alarmnya sangat tidak berfungsi ya kalau seperti itu. Jadi kondisi salah satu saja ada yang memenuhi, ada satu, nah dia akan outputnya akan keluar 1. Itu kalau OR. Jadi analoginya seperti alarm tadi. Nah, kalau NOT, dia akan berbeda jauh ya. Jadi kalau NOT, dia akan, bahasa sekarang mungkin mendinai kenyataan ya, mendinai reality. Kalau realitinya 0, saya jomblo, ya dia mau bilang saya punya pacar. Kalau realitinya dia 1 punya pacar, saya masih pengen punya pacar, jadi saya bikin jadi 0, kayak gitu. Jadi dia kalau not itu gerbangnya dia membalik keadaan
dari keadaan aslinya. Ini kalau di industri sering dipakai namanya inverter. Ini sangat bermanfaat. Misalnya di peralatan elektronik sehari-hari itu yang semacam inverter ya, di AC itu untuk penghemat energinya dia pakai inverter. Atau yang lebih mudah di ini skemanya ya, seperti dispenser pasti punya dispenser hot and cold ya di rumah ya. Nah, dispenser ini kan ada lampu indikatornya dan seterusnya. Ini misalnya kita mau siapkan yang air panas, misalnya suhunya 90 derajat ya targetnya. Dia akan menyalakan pemanas ketika kita pencet ya. Jadi suhu air yang tadi biasa-biasa misalnya dari 30 lah anggap ya, dinaikkan ke 90 dengan menggunakan pemanas. Nah, masalahnya pemanas ini kan dia bekerjanya terus-menerus ya. Jadi kalau kita pencet atau lupa pencet lagi untuk off, bisa overheat. Overheatnya oke lah kalau dia terbakar atau lebih ini lagi tagihan listrik membengkak. Nah, ini menjadi masalah ya. Jadi dibikin sistem otomatis di sini untuk membalikkan si 90 air ini supaya dia mati pemanasnya. Nanti dia balik lagi suhunya ke turun pelan-pelan, kemudian sampai di titik tertentu, misalnya 70 derajat, dia akan nyala lagi secara otomatis pemanasnya untuk balikin ke 90. Kalau si cetekannya yang di belakang itu dinyalakan. Nah, ini dia pakai model inverter sih sebenarnya. Jadi, dia pakai termostat ya namanya. Intinya dia pakai termistor atau resistor yang dia bervariasi dengan suhu. Jadi resistor yang kemarin kita pelajari sama-sama, itu kalau kena suhu misalnya, ada yang dia resistansinya naik. Nah, ini bisa di-set ketika 90 derajat, resistansinya tinggi banget sampai bisa memutus arus, diputus arusnya. Jadi yang diputus arusnya tentu saja si pemanasnya. Nah, pemanasnya diputus arusnya, pelan-pelan suhu air yang di dalam tabung sini turun lagi ke 70. Nah, gitu dia di 70, termistornya resistansinya udah turun. Nah, si yang tadi arusnya terputus, balik lagi bisa nyala. Nyalalah balik si pemanasnya. Gitu, sistemnya simple seperti itu tapi sangat efektif. Jadi dengan cara ini bisa lebih hemat listrik, nggak capek bolak-balik cetak-cetak terus. Jadi ini, jadi dari posisi 0, dia bikin jadi 1. Kemudian 1, dia balik jadi 0. Dengan cara ini dia bisa, kita on-off sistemnya secara otomatis. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pemanasan dulu nih, supaya paham ini buat apaan sih kita belajar beginian. Karena bukan core kita ya, tetapi ya memang sekarang zamannya begini gitu. Jadi memang zamannya semua serba otomatis. Kita harus tahu hal-hal. Tidak ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan. Jadi secara ringkas, kalau gerbang N itu, kalau ditulis secara matematika, A dikali B. Jadi
1 kali 1 dia baru dapat 1. Kok 0 sih? 1. Kalau 1 kali 0 atau 0,0 kali 0 ya masih 0. Kalau OR berarti dia penjumlahan. 1 plus 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 bukan 2, tapi ya tetap 1. Karena bahasa mesin nggak ada 2, nggak ada setengah. Itu ya. Kemudian kalau not, itu bahasanya kadang begini, jadi A aksen, A bar begini, atau kadang ada yang nulis A aksen. Jadi dibalik kondisinya. Baik, ini tabel kebenaran yang tadi yang saya sampaikan sebenarnya ini ya. Jadi kondisi A 0, B 0, kalau dia N ya 0 juga. Begitu juga yang OR ya. Jadi 1 dan 0 itu jadinya 1. Kalau yang not, kondisinya 0, dia akan bilang outputnya 1. Baik, Tinkercad-nya sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah. Ini Demitri apa sih? Demit nama kelas ya? Nama kelas, Pak. Oh. Pikir apa Demit. Oke. Rifki udah siap, Rifki? Sudah, Pak. Udah ya. Kansa udah? Udah, Pak. Oke, silahkan disiapkan. Kalau misalnya kurang besar, zoom-nya jangan diminimize ya, dibikin separuh layar, kemudian browsernya separuh layar lagi. Bisa masih sambil nyontek ya. Oke, bahan dan alat yang disiapkan. Yang pertama itu adalah catur daya. Nanti kita akan menggunakan baterai sebagai sumber daya, sumber listrik. Kemudian protoboard atau breadboard, pakai yang mini saja. Ini multimeter kayaknya nggak perlu. Kemudian LED 3. Kemarin kan sudah belajar ya, LED 3. Warnanya mau di-set warna apa terserah. Kemudian IC, nah ini yang menjadi gerbang logikanya. Ini ada 3 yang kita akan pakai ya, tapi kita akan satu-satu ya. Jadi yang pertama 7408 dulu, atau gerbang N. Kemudian nanti 7432 atau OR di yang selanjutnya. Kemudian rangkaian berikutnya kita akan bikin yang 7404. Kemudian resistor 1 kilo ohm. Disiapkan 3 untuk masing-masing rangkaian E, F, dan G. Oke, jika sudah, nggak mau naik. Oke. Oke ya, seperti ini disiapkan. Ada breadboard ini atau small. Kemudian ada baterai.
ada slide switch saklar yang kemarin kita pakai, ada 2. Terus ada LED, butuhnya 3 ya. Saya bikin yellow, orange, sama red. Serah deh kalau mau ganti-gantinya. Kemudian ada gate-nya sendiri 7408. Kalau mau cari bisa ketik di search 7408. Langsung keluar, atau bisa dengan kata kunci gate. Nah, gate ini akan keluar banyak gate ya. Tinggal pilih yang N mana. Itu. Kemudian selanjutnya ada resistor 3, kita pakai 3, semuanya 1 kilo ohm, sorry. 1 kilo ohm ya. Ininya kilo ohm. Kemudian baterainya kita pakai 3 ya, 3 baterai. Jadi count-nya dibikin 3. Karena kita mau pakai voltase sekitar 4,5 volt. Tipenya terserah mau A2, A3 sama saja. Oke, dibikin seperti ini. Kemudian breadboard-nya sudah. Selanjutnya seperti biasa, positif baterai dihubungkan dengan positif di breadboard. Negatif baterai dihubungkan dengan negatif breadboard. Mau seperti saya begini boleh, mau di satu sisi begini boleh. Suka-suka lah. Oke, sebagai catatan, kalau diubah-ubah kayak tadi ya, terus pengen dibalikin bisa pakai Ctrl Z ya. Ctrl Z dan Ctrl Y masih berlaku di sini. Jadi seperti di Microsoft Word, itu masih bisa Ctrl Y dan Ctrl Z. Jadi kalau ngubah-ngubah pengen balikin lagi ke semula, masih bisa di undo dan di redo. Oke, yang ini untuk rotate sudah tahu ya. Jadi kalau baterainya mau berdiri atau mau tiduran, diputar-putar aja. Oke, yang pertama kita pasang ke breadboard itu adalah kabel penghubung antara positif dengan positif. Supaya kita bisa narik kabel sebagai sumber listrik nanti dari atas maupun bawah. Jadi dihubungkan atas dan bawahnya. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Seperti biasa. Warna, kalau yang positif merah, negatif hitam. Supaya memudahkan. Wahyuni gimana? Ada kendala? Enggak, Pak. Almaida? Enggak ada, Pak. Ya, sejauh ini masih lancar ya. Oke. Kalau ada yang tertinggal atau maksudnya kelewat, silahkan dibilang ya, saya tadi kelewat, tolong diulangi. Nanti saya ulang step-stepnya. Oke, selanjutnya kita masukkan CIC, Integrated Circuit 7408, atau kalau diklik akan keluar namanya ya. Akan keluar namanya Quad AND Gate. Jadi di kanan keluar Quad AND Gate ya.
Nah, artinya quad AND gate itu adalah quadruple AND. Jadi ada 4 gerbang AND di dalam satu IC. Nah, gerbangnya yang mana? Kita periksa satu persatu ya. Zoom. Oke, kalau di dunia nyata ini nggak ada ya. Jadi tulisan, kelihatan nggak sih ada tulisan powernya? Ada ya. Jadi di tiap kakinya itu akan ada keterangan. Nah, ini tidak ada di dunia nyata. Di dunia nyata ya kosongan. Kita benar-benar harus tahu kaki yang mana untuk apa. Si kaki IC-nya ini. Nah, kebetulan ini kita sudah sangat dibantu. Ini total kakinya ada 14. Jadi 7 di atas, 7 di bawah. 14 ya. Jadi ada 14 kaki. Nah, 2 kaki itu merupakan kabel positif dan negatif untuk menghidupkan IC-nya. Kemudian 12-nya itu adalah gate-nya atau gerbangnya, gerbang N-nya. Nah, karena dia quadruple, ini ada 4 set. Satu set kan isinya ada 3 kaki. Karena N kan begini tadi notasinya. 2 input, 1 output. Jadi satu gerbang itu memakai 3 kaki. Nih. Kakinya yang mana saja saya tunjukkan. Jadi di sini ada 1. Ini ada 1 gate. Dan di sini ada 1 lagi. Sini ada 1 lagi. Dan di sini ada 1 lagi. Bisa, Pak. Mau izin, Pak. Ya. Barusan tadi ini nge-freeze, Pak. Nge-freeze. Enggak, Pak. Sudah lancar, Pak. Oke. Mungkin di saya nih koneksinya. Yang share screen-nya ini agak lambat internetnya. Oke, jadi ada 4 gate ya. Nah, yang 2 ini, yang 2 di positif negatif, itu di sini posisinya. Ground dan power. Power itu yang positif, ground itu yang negatif. Atau di beberapa alat biasanya ditulisnya GND. GND itu ground. Kalau power itu biasanya positif. Oke, kita lihat satu persatu si gate-nya ya. Nah, di sini ada gate 1 atau gerbang N yang pertama. Nah, ini di sini ada, kalau kita hover atau kita arahkan kursor ke situ, ke kakinya, keluar tulisan input 1A, input 1B sebelahnya, baru output 1. Jadi ini 1 pasang ya, atau 1 gate. 2 input, 1 output. Jangan tertukar nanti. Kita inputnya dimasukkan ke kaki 1A dan 1B, outputnya di output 2 yang sebelah sini. Yang di sebelah kanan. Waduh, kayaknya nge-freeze lagi nih. Jadi jangan sampai tertukar ya.
Kalau masukin di input di sebelah sini, jangan outputnya di tempat lain. Nggak nyambung nanti rangkaiannya. Begitu juga yang di atas, ini input yang nomor 3, gate yang nomor 3 di sini, gate nomor 4 yang di sini. Jadi yang di atas itu gate 3 dan 4, yang bawah 1 dan 2. Oke, karena sudah tahu gate-nya yang mana, silahkan nanti Anda pilih ya, mau pakai yang 1, pakai 2, 3, atau 4, suka-suka. Saya tidak membatasi, silahkan pilih sesuai yang Anda pengen pakai yang 3, ya 3. Asal tadi input-outputnya jangan berbeda gate ya, karena nanti tidak nyambung. Outputnya tidak akan keluar. Gitu. Jadi kalau milih 1 ya sudah pakai yang di kiri bawah saja. Kalau pilih 3 ya pilih yang kanan atas aja. Oke. Sudah, kita lanjutkan ke membuat rangkaiannya. Oke. Untuk rangkaian, silakan buat garis imajiner aja ya. Ini saya gambarkan aja. Jadi di sebelah kanan nanti itu adalah area untuk output ya. Output. Sementara di sebelah kiri dari IC itu untuk input. Nah, ini supaya enak ya nanti. Supaya enak kita pada saat merangkainya. Dan ini banyak dipakai ya di di rangkaian elektronika, jadi dikumpulkan yang fungsinya sama. Baru dihubung-hubungkan dengan kabel. Oke. Kemudian selanjutnya ambil 2 LED, kita pasang di sebelah kiri, ini sebagai untuk penanda input, LED input. Taruh seperti ini. Saya mulai di row 6 dan 9 ya. Row 6 dan 9. Terserah Anda mau di row mana. Suka-suka. Kemudian outputnya ditaruh di sebelah kanan dari IC-nya. Saya di 26 aja dah. Di row 26 mulainya. Kemudian sebagai pengaman, dari si LED-nya kita pasang resistor, dihubungkan ke anodanya atau kutub positif yang kakinya bengkok. LED yang kakinya bengkok dikasih resistor semua. Rizky aman? Aman, Pak. Oke. Oke, setelah itu slide switch-nya atau si saklarnya kita siapkan ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu saklarnya nih. Saklarnya kalau ada yang lupa kemarin sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, ini tidak ada aturan ya kalau di slide switch ini yang mana yang on, mana yang off. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan.
Kalau misalnya ke kiri, dia begini biasanya. Di sini biasanya kalau kita gabungin kutub positifnya biasanya yang di tengah ya. Kemudian kutub negatifnya di sini kita gabung, ada kabel di sini, kemudian satu kita biarkan kosong, menggantung. Maka kalau digeser ke kanan dia on. Nah, kalau kita pasangnya di sebelah sini, positifnya tetap di tengah, negatifnya di sini misalnya. Nah, inilah yang posisi on. Oke. Nah, saya mau buat yang on-nya, posisi on-nya itu digeser ke kanan ya. Jadi saya pasang ke yang terminal 2-nya. Ini terminal 2-nya dari si slide-nya. Itu berada di lurusannya anoda atau nomor 7, row 7 ya kalau di saya. Nah, ini kan sebenarnya arus negatif ya ke sini, jadi kutub negatifnya di sini ketemunya. Walaupun di sini anoda ya. Nah, di sini yang kita hubungkan dengan yang katoda yang kita hubungkan ke negatif, karena nanti positifnya yang akan diputus oleh si slide-nya, slide switch-nya. Positifnya ngambil dari bawah nanti. Kalau rangkaiannya sudah jadi baru kebayang. Oke? Begitu juga untuk yang sebelahnya. Yang sebelahnya dibuat lurus dengan terminal 2-nya dibuat lurus dengan anoda. Jadi dapat arus yang sama ya dengan si resistor. Resistor dapat arus yang sama dengan yang dari anoda. Anodanya LED ya. Oke. Kemudian baru kita hubungkan kabel-kabelnya. Kita mulai dari yang paling mudah. Yang paling mudah itu kabel negatif dulu. Silahkan saya narik dari 6 ke negatif. Negatif ya. Ini katoda, kita tarik ke negatif. Nadia gimana Nadia? Bisa, Pak. Rasya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Kemudian LED yang kedua sama dihubungkan. LED yang kanan sebagai output kita hubungkan juga. Oke, sudah semua. Kemudian selanjutnya kutub positif kita hubungkan positif yang di bawah dengan slide switch. Diambil ke yang tengah ya, yang common, kaki tengah dari slide switch common. Silahkan bikin tarik. Kalau saya di posisi 6, warna merah. Kemudian, dan di posisi 9, warna merah. Sudah? Jika sudah, kita lanjutkan dengan inputnya.
Input 1 itu adalah yang dari LED dan resistor sini ya. Jadi kalau saklar ini dibikin menyala, itu artinya 1. Kalau dia posisi off, saya ke kiri, nanti itu dia posisi 0. Nah, untuk bisa relay atau menyampaikan sinyal 0 dan 1-nya itu, kita butuh kabel untuk menghubungkan rangkaian ini dengan IC-nya. Nah, kabelnya kita tarik dari terminal 2-nya, dari slide switch. Terminal 2 ditarik ke, saya pilih yang input 1A ya. Input 1A. Saya kasih warna kuning deh biar enak kelihatan. Oke, dari 7 ke 17 kalau di saya. Silahkan disesuaikan. Kemudian untuk input yang kedua, input 1B, saya tarik dari terminal 2, slide yang LED yang tengah, saya tarik dari 10 ke 18. Saya kasih warna green deh. Oke, jadi sinyal on ataupun off dari LED atau listrik di sini itu akan disalurkan ke kabel ini ke IC sebagai input 1A dan 1B. Kemudian untuk outputnya, output 1, kita tarik kabel dari 19 ke kutub positif atau ke terminal 1 dari LED output yang kanan. Nah, ini saya kasih biru deh, biar jelas ya. Jadi inputnya kuning dan hijau, outputnya biru. Jadi kalau di gambar arusnya itu akan dari sini ke sini, kemudian dari sini ya, positif sini biasanya, dia ngalir ke sini, kemudian ini ke sini, dia kirim ke input 1 dan input 2, input 1A, 1B, kemudian keluar dari output 1. Nah, ini yang diekspresikan ke LED-nya, nyala LED-nya. Ada arus atau tidak di sini nanti. Kalau ada arus, berarti dia posisi 1. Kalau tidak ada, berarti posisinya 0. Oke, jika sudah, kita coba simulasi. Start simulation. Oke, saya posisi off semua ya sekarang. Slide-nya ke kiri. Saya coba nyalakan 1. Meledak. Nah, berarti ada yang kelupaan. Yang lupa adalah, jadi lupa. Yang lupa adalah kabel dari positif negatif dari si IC-nya. Jadi kita baru memberi sinyal, dia belum dikasih arus untuk bisa aktif bekerja. Nah, untuk bisa aktif bekerja, tadi saya bilang tadi kan ada 2 kaki yang khusus buat itu. Ada power dan ground. Nah, yang power itu di kaki di row 17 kalau di saya ya. Jadi silakan tarik kabel ke positif merah. Kemudian ground-nya itu di 23 saya, di row 23, tarik ke negatif.
black. Ben, saya lupa nih. Belum nyambungin kabelnya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kalau di kenyataan sudah korban IC1 saya. Tapi karena simulator aman. Oke, jika sudah, kita bisa start simulation. Nah, posisi off, lampu yang di kanan masih mati. Kita coba nyalakan salah satu, digeser slidernya. 1, 0, masih 0. Kalau 1, 1, dia baru 1. 0, 1, dia 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang rangkaiannya bermasalah? Fasya gimana, Fasya? Pak, saklar saya kok nggak bisa di-on-in ya, Pak? Coba. Bisa share screen nggak? Bisa, Pak, sebentar. Di zoom out, scroll bawah. Nah, oke. Simulasi dulu dong. Start simulation. Nah, Tadi nggak bisa, Pak, dipencet. ya harus start simulation dulu. Coba. Dua-duanya di on, coba. Posisi on. Harus start simulation, dia baru bisa digeser. Oke, udah aman ya. Oke, aman pas ya. Makasih, Pak. Ya. Pak, Ya, gimana? ini dia lampunya tiga-tiganya hidup, cuman meledak, Pak, itunya. Nah, coba boleh share screen. Sama kayak saya tadi ya, meledak ya? Iya, Pak, cuman lampunya hidup, Pak. Oke. Coba, bisa share screen kan, Nadia? Ini dia, Pak. Apa tuh tulisannya? Tulisan di, coba mouse ke itu, Mana, Pak? ke IC-nya. Sini, Pak. Ya. Oh, arusnya kegedean. Coba lihat ininya, resistornya. Klik resistornya. Di stop dulu, stop dulu. Stop simulasi. Nah, NaN nggak diisi tuh resistansi berapa? 1 kilo ohm ya.
Yang mana, Pak? Ya itu udah 1 kilo ohm, 1 kilo. Oh, ini, Pak. Ya, Udah benar. coba cek juga. Tiga-tiganya 1, Pak. Sudah 1. Nah, ya. Oh ya udah. Oke, coba sekarang. Oke, aman ya. Aman, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke. Gitu ya, kalau lupa resistor itu bisa berakibat seperti itu. Jadi resistor itu salah satu komponen paling penting di elektronika. Ada lagi? Maura? Bisa, Pak. Gilang Ramadan? Gimana Gilang? Bisa, Pak. Aman-aman. Ayu? Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau ada nggak apa-apa, masih ditunggu, waktu juga masih banyak. Saya sambil absen ya. Bentar. Oke, saya sudah screenshot. Saya lanjutkan. Baik, tidak ada pertanyaan lagi tentang gerbang N? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke gerbang yang selanjutnya. Gerbang selanjutnya yaitu gerbang OR. Gerbang OR kita tidak perlu buat from scratch ya. Kita nggak perlu bikin dari nol kayak tadi. Kita bisa manfaatkan rangkaian yang sudah kita buat ini, kita tinggal ganti IC-nya. Caranya ada 2. Yang pertama, bisa cari IC yang OR 7432, diambil begini, tinggal ganti IC-nya di posisi yang persis sama. Atau supaya ada tersimpan ya, ada terrecord filenya dalam file yang terpisah, ini kita bisa pakai cara duplicate yang kemarin. Jadi bisa back ke menu utama, kemudian pilih sirkuit dan gerbang N yang tadi kita sudah buat, kita duplicate. Klik tanda gear dan pilih duplicate. Nah, ini nanti akan keluar menu yang atau rangkaian yang sama dengan yang tadi. Nah, tinggal kita ganti saja namanya jadi gerbang OR. Ganti ya, gerbang OR.
Oke, rangkaiannya sama persis. Kenapa sama persis? Karena kakinya sama persis. Inputnya di sini, outputnya di sini. Gate-nya sama persis ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ground-nya pun sama, ini ground nih. Terus ini power. Jadi sama persis. Tidak ada yang perlu diganti. Dalemannya aja yang beda ini. Jadi dalemannya aja yang beda. Daleman IC-nya. Sehingga outputnya bisa berbeda dengan yang tadi 7408. Oke. Kalau sudah bisa langsung start simulation. Tinggal diganti ya di posisi yang sama. Saya di 18 mulainya. Udah tinggal dipasang langsung ke situ. Kemudian diklik Start Simulation. Nah, ini kita klik on. Nah, 1, 0 jadinya 1. Kalau tadi N, 1, 0, dia masih 0. Jadi beda ya. 1, 1 ya tetap 1. Itu. Oke, seperti itu gerbang OR. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kesulitan? Ayo, bisa, ayo. Pegang-pegang kepala tadi sekali. Nggak pusing kan? Oke, baik. Oke, selanjutnya saya tambahkan informasi. Jadi, gerbang N OR maupun NOT itu bisa dikombinasikan satu sama lain. Jadi dalam satu rangkaian sangat lazim ada lebih dari satu gerbang yang kita gunakan. Misalnya ada yang namanya gerbang NAND. Ada yang namanya gerbang NOR. NAND ini artinya adalah not and. NOR juga sama, jadi not or. Not and artinya kalau dia yang sebelumnya begini, rangkaiannya, misalnya 1, 0, inputnya, keluarnya 0 kan. Tetapi kalau dia gerbang NAND, outputnya akan jadi 1. Dibalik. Yang 0 harusnya 0 tadi dia jadi 1. Jadi NAND itu adalah seperti kombinasi dari NOT dan AND. Jadi kalau digambar supaya mudah membayangkan seperti ini. Jadi output dari si gerbang N yang 0 tadi itu sebagai input dari gerbang NOT. Gerbang NOT
Inverter, dia membalik sinyal yang dia terima. Dia terima 0, dia bilangnya 1. Manipulatif dia. Jadi kalau di tabel kebenarannya itu akan sangat jauh berbeda ini NaN dengan N, akan berkebalikan. Kalau N kan dia 00 itu 0, 01 10 itu sama-sama 0 hasilnya. 11 dia baru 1. Kalau NaN yang ini jadinya 1, ini jadinya 1, ini 1, ini 0. Jadi semuanya dibalik sama dia. Begitu juga dengan NOR. Kalau NOR kan 00, kalau OR biasa kan 00 ya 0. 10 itu 1. 01 dia 1. 11 dia 1. Nah, kalau NOR jadinya ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi sangat jauh berbeda hasilnya. Nah, variasi kondisinya juga akan berbeda nih. Jadi kita bertambah nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat dengan adanya gerbang yang lain ini. Oke. Selain itu, ada juga gerbang lain. Namanya XOR dan XN. XOR itu eksklusif OR. Nah, ini eksklusif N. Nah, kalau eksklusif OR, dia cuma mau menerima input yang seragam. Eksklusif OR biasanya lambang ini. Jadi, dia akan bernilai 1 kalau dia dapat input yang berbeda, berbeda, sepasang. 1 dan 0, dia akan membuat output 1. Tetapi kalau dia 0 dan 0, dia akan 0. Atau 1 dan 1, dia akan 0. Dia maunya 01 atau 10. Nah, yang XN kebalikannya. Dia maunya yang sejenis sinyal yang dia terima. Kalau dia, ini XN ya. Kalau dia seragam 0 dan 0, dia akan jadi 1. 1 dan 1, dia akan jadi 1. Tapi kalau dia berbeda, sepasang 01 begini, nah dia akan 0. Ini apaan sih Pak? 0 dan 1 nih saya udah pusing nih dapat kuliah coding binary dan kawan-kawannya. Ya kan kalian dapat mata kuliah coding kan? Iya ya? Dapat, Pak. Hah? Dapat. Asik ya? Asik ya? Enggak, Pak. Enggak asik. Tapi minimal bikin hello world bisa lah ya. Belum, Pak. Belum diajarin. Masa hello world nggak dibelajarin? Oke, jadi
Sebenarnya yang di coding maupun yang di sini sama saja ya. Perbedaannya kalau di coding logikanya kita tulis, misalnya A dan B kan kalau di bahasa coding. Nah, ini nih gerbang N ini. Atau A atau B. Gitu ya kalau nggak salah di Python ya. Ini OR. Bedanya di sini kita mewujudkannya dengan hardware ya, walaupun cuma simulasi ya, cuma simulator. Nah, kita mewujudkannya itu bukan dengan tulisan coding, tetapi dengan hardware, dengan rangkaian. Bedanya di situ saja, sebenarnya logikanya sama saja. Kita mewujudkannya aja dengan rangkaian. Oke, sampai sini nggak ada yang bertanya? Wah, aman-aman nih kelas ini. Enak banget. Pak, Ya, Nadia. maaf ya Pak, ini lampu punya Nadia satunya nggak hidup Pak. Ya, yang mana tuh Nadia? Yang di ujung. Ah, coba share screen. Bisa nggak? Iya Pak. Kok bisa sih? Tadi kan yang N lancar-lancar aja ya? Kan cuma ganti IC. Yang di sini Pak. Nggak hidup. Iya, yang ini meledak lagi Pak. Nggak tahu salahnya di mana ya Pak. Nah, itu salah kabel itu. Salah kabel saya Pak. Kabel powernya yang CIC, yang di 17, Yang di sini. yang merah. Ini Pak. Itu nyambung nggak ke kaki powernya IC? Oh iya Pak. Harusnya aman ya, rangkaiannya sama, cuma tinggal ganti IC. Nggak nyala juga Pak. Dipindah dulu atuh. Udah. Udah Pak. Udah saya pindahin, cuman lampunya belum nyala. Ininya udah nggak meledak lagi. Bentar, delay nih gambar yang saya terima nih. Itu nyala, harusnya nyala ya. Lampunya sudah terhubung belum? Sudah. Ya itu beda. Kabel yang bawah, nariknya jangan dari 6, tapi dari 7. Bukan kabel input 1. Yang ini Pak. Yang ini. Bukan. Yang ini nih. Nggak kelihatan, saya tandain. Enggak Pak. Waduh. Yang B6. B6. Coba lihat B6 yang saya bunderin. Harusnya B7 itu. Stop simulation dulu atuh. Nah. Oke, coba sekarang. Nah, masih belum juga. Iya masih belum nyala Pak. Ini tinggal kabel nih, tinggal kabel atau komponen sudah masuk atau belum. Coba diperiksa. Yang outputnya tuh lampu dan
resistornya coba digeser atau di replace aja, replace yang baru. Yang mananya, Pak? Yang LED yang kanan, yang output, itu di-replace aja. LED-nya sama resistornya coba diganti yang baru aja. Itu kadang nggak pas masang, itu suka begitu tuh. Oh, diulang lagi ya, Pak? Di-delete aja, ganti baru. Nggak beli ini. Atau teman-teman yang lain ada yang melihat yang saya nggak lihat nih. Harus awas nih mata beginian nih. Kalau kabel yang warna oranye itu, Pak? Itu nggak masalah sih, di situ juga biasanya. Oh, nggak apa-apa. Coba dipasang baru dulu aja. Nah, udah nyala ya? Sudah, Pak. Ya sudah. Berarti tadi kemungkinan Jadi lampunya ini bisa gitu ya, Pak, waktunya ya, Pak? kemungkinan belum pas masuk lubangnya aja sih itu kalau itu. Jadi masuk lubang ke breadboardnya itu loh. Kadang suka nggak masuk dikit itu udah. Jadi harus benar-benar pas ini ya. Beda kan kalau kenyataan kita bisa ngerasain ya dia masuk atau enggak. Oke, udah aman ya Nadia? Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Imam, gimana Imam? Imam. Hadir Pak, hadir. Maaf Pak, dari kamar mandi. Aman nggak? Aman Pak, udah Pak. Oke, Suci gimana Suci? Aman, Pak. Oke, baik. Jika semuanya aman-aman saja, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke gerbang selanjutnya, yaitu NOT. Gerbang NOT sama seperti yang sebelumnya. Ini kita ganti, tetapi posisi kakinya berbeda. Jadi, saya sarankan di duplicate. Duplicate aja yang OR barusan. Yang OR di duplicate, terus diganti IC-nya, kemudian kita sesuaikan perkabelannya. Oke, silahkan di duplicate. Jadi kalau di dunia nyata duplikat itu ya sama aja kayak itu ya, IC-nya yang tadi kita cabut,
kita pasang ganti yang lain IC-nya. Nah, enaknya dengan breadboard ini untuk belajar bagus, tidak perlu solder, dilepas lagi, copot lagi, pasang lagi. Nah, kita tinggal cabut pasang dengan mudah. Oke, kita menuju gerbang NOT. Ini gerbang yang nggak mau menerima kenyataan tadi ya. Oke, sudah semua? Duplikatnya? Bentar, Pak. Loading, Pak. Herta gimana, Herta? Herta? Sedang apa? Di mana? Sedang berbuat apa? Jadi kepo ya saya. Gara-gara lihat helmnya sih. Oke, sudah semua dengan duplikatnya? Abili, aman Abili? Udah, Pak. Bapak, Ya, gerbang not atau nor? gerbangnya NOT. Bisa di-search ya. 7404. Namanya hex inverter. Nah, dia bukan nulisnya NOT, tapi dia pakai bahasa yang tadi istilah yang saya kasih, inverter. Inverter kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, silakan diklik hex inverter tadi. Dipasang di tempat IC yang sebelumnya, karena power dan ground-nya kakinya sama posisinya. Power dan ground-nya posisinya sama, nggak ada bedanya. Kalau sudah lampu yang di tengah-tengah, dihapus saja. Yang tadi ada di tengah sini ya. Dihapus semuanya. LED-nya, resistornya, slide switch-nya, kabelnya juga. Kabel yang ke bawah juga dihapus. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan melihat posisi kaki-kaki dari si hex inverter tadi ya. Jadi, kenapa hex namanya? Karena dia ada hexa ya. Ada 6 gerbang. Kenapa 6 gerbang padahal jumlah kakinya sama 14? Karena 2 dipakai power, 12 tadi. Kalau si NOT itu kan input outputnya 2 ya. Jadi benar dia ada 6.
Jadi inputnya 1, outputnya 1. Dia sepasang persis. Kalau yang sebelumnya kan inputnya 2, outputnya 1. Nah, posisinya di mana silahkan dioper masing-masing. Jadi, kalau nggak salah posisinya begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan pilih mau pakai gerbang yang mana. Oke, saya memilih menggunakan gerbang yang 1. Jadi input 1, output 1. Kalau pilih 2 ya input 2, output 2. Nah, saya kabel kuningnya saya arahkan ke yang LED tadi, LED yang paling kiri, dihubungkan ke input 1. Kemudian kabel LED output itu dihubungkan ke output 1 juga. Jadi input 1 yang biru di output 1. Seperti ini. Kalau sudah, kita langsung simulasikan. Ternyata benar, dia tidak mau menerima kenyataannya. Dikasih on, dia bilangnya off. Dikasih 1, dia bilangnya 0. Dikasih 0, dia bilangnya 1. Jadi begitu gerbang not. Ada yang terkendala untuk gerbang not? Adit? Halo Adit? Jessica? Saya ada yang meledak, Pak. Ada yang meledak? Iya. Apa tuh yang meledak? Saya share screen, Pak. Ini, Pak. Boleh. Iya, bentar, Pak. Ini Pak yang meledak, Pak. Kabelnya udah benar. Coba lihat resistornya. Udah benar. Resistor yang satunya. Resistor yang kiri, Aman ya. Positifnya sudah benar. Oh, ada yang bisa bantu? IC-nya udah benar masuk gitu, ketancap. Soalnya kalau kadang kakinya nggak masuk itu meledak juga kasusnya. Kakinya nggak persis masuk itu dia akan meledak.
Coba posisi off. Di start simulation posisi off. Aman ya kalau posisi off ya. Itu yang salah mana, Pak? Sebentar, saya juga masih nyari. Groundnya udah benar, powernya udah benar. Udah benar ya, 7404 juga IC-nya udah benar. Coba diulang kabelnya atau komponennya deh. Iya, Pak. Benar, Pak. Ada helps. Oh, itu dua ya, dua kabel tuh ketemu tuh. Yang biru tuh. Ketemu masalahnya tuh. Yang biru ngambil output tetangga juga tuh. Dia ngambil output dari tempat lain juga. Oh, dia. Ya. Coba ya, Pak. Mm-mm. Oke. Ini kalau mati yang kanan juga nyala ya, Pak? Kalau mati, coba mati. Ini mati. Mati yang kalau dia mati ya nyala yang sebelah kanan dong. Kan Oh. invert. Ya, Kalau ya. nyala sebelah kiri mati dia. Kan berkebalikan. Oh iya, Pak. Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Hati-hati ya dengan kabel. Kadang suka double begitu nggak kelihatan. Kalau di dunia nyata enak, kita bisa kelihatan, oh double nih kabelnya. Ternyata ngambil output dari tetangga juga, dia nggak puas dari satu ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya share lagi. Berikutnya tentang laporan. Ini bagian nggak enaknya. Oke, laporan seperti biasa dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya, seperti minggu depan. Isinya, intinya ada tabel ini. Yang pertama, ikuti format laporan yang sudah diberikan, kemudian datanya adalah isian dari tabel ini. Kalau A-nya 0, B-nya 1, gerbang N, outputnya seperti apa. Dan seterusnya untuk gerbang OR dan NOT. Silakan dilengkapi tabelnya, kemudian jangan lupa screenshot masing-masing gerbang. Jadi ada 3 screenshot. Kalau gerbang N ya berarti salah satu aja, misalnya yang satu-satu dinyalakan start simulation, kemudian di screenshot. Screenshotnya sudah tahu ya caranya ya, pakai snipping tool atau pakai send to. Menu yang di sebelah kanan atas ada send to, itu Anda bisa download gambarnya.
Oke, jangan lupa pas klik send to atau mau screenshot, posisi sudah start simulation ya. Oke, seperti itu. Ada yang belum jelas sampai sini? Nesya gimana Nesya? Lagi di mana Nesya? Aman, Pak. Pertanyaannya lagi di mana? Aman, Pak. Lagi di rumah. Ini kayak gerbang ini ya, kayak gerbang not dia. Ditanya apa, jawabnya apa. Oke, lanjut ya sedikit, jadi tambahan dari saya saja. Jadi laporannya selesai sampai di gerbang not. Yang saya sampaikan selanjutnya ini tidak ikut dalam laporan ya, jadi hanya pengayaan saja. Yang pertama adalah tentang kombinasi ya. Jadi kita bisa melakukan kombinasi gate, misalnya ya, kombinasi antar N. Kita punya banyak input yang mau kita proses sekaligus. Kita bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya ini ada 8 input ya. Ini ada 1, 1 misalnya inputnya. Sini 0, 1, sini 1, 1, 1, 1. Kita mau melakukan multi ya, multi gate ini istilahnya, jadi langsung outputnya jadi satu output dari banyak kondisi tadi. Ini kan banyak kondisi nih, yang ini misalnya kondisi apa, kondisi B, kondisi C, dan seterusnya. Nah, nilai dari sinyal yang diberikan 1, 1, di sini 0, 1, yang lain 1 semua. Misalnya ini gerbang N ya. Nah, kalau seperti ini, ada yang bisa jawab nggak? Output akhirnya kira-kira apa? 1 apa 0? Intan? 1 apa 0? Oh, 0 ya? 0. Tadi siapa yang bilang 0? Kusai. Usai ya? Oke. 0. Nah, kita cek benar nggak 0. 1, 1 jadinya 1 kalau gerbang N. Kemudian 0, 1 jadinya 0. 1, 1, 1, ini juga 1, ini jadinya 1. 0, 1 jadinya 0, 0, 1 jadinya 0. Mantap ya, Kusai. Jadi kalau Kusai, untuk gerbang N, memang ada 1 saja yang tidak 1, dia langsung 0. Seperti itu yang disusun. Mau dia, misalnya yang OR pun sebenarnya sama. Misalnya OR di sini 0 semua. Tapi ada 1 nih yang 1. Nah, ini ujung-ujungnya akan 1 juga. Kalau OR. Dia ada salah satu saja yang 1, ya sudah dia akan bernilai 1 outputnya. Nah, kalau kombinasi bisa juga yang di sini misalnya N, yang di sini OR.
Begitu juga bisa. Nah, ini kalau yang seperti itu berarti harus dipikirkan, oh ini yang masuk di N apa saja ya, yang masuk di OR apa saja ya, kayak gitu. Yang OR misalnya yang gampang kan, contoh saya berikan kayak tadi, alarm. Nah, misalnya di lab kan banyak bahan yang mudah terbakar ya, yang bisa menyebabkan kebakaran. Misalnya ada 2 ruangan, kita pasang smoke detector misalnya, di 2 ruangan tersebut. Nah, alarmnya bunyi tidak perlu menunggu masing-masing dong. Tidak perlu menunggu dua-duanya nyala dong, smoke detectornya. Tapi salah satu saja sudah cukup. Nah, ingat-ingat kalau yang OR yang seperti itu. Kalau yang N, dua-duanya harus menyala. Kalau not, keadaannya apa, kita ingin balik keadaan dari keadaan sesungguhnya. Oke, kemudian selanjutnya tambahan dari saya, gerbang lain. Nah, masih ada waktu juga. Jadi ada gerbang lain ini. Pakai yang 7400, itu adalah gerbang NAND. NAND ya. Kemudian 7402 itu gerbang NOR. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian 7486 XOR. Nah, ini bisa Anda temukan dengan search ya. Search gate. Nanti akan keluar semua model gate-nya. Nah, yang saya belum menemukan itu yang XN, belum ketemu saya. Jadi saya tidak bisa memberi contoh ini yang XN. Nah, semuanya sudah saya siapkan. Ini gerbangnya yang 7400, 7402, 7486. Nah, rangkaiannya saya buat agak berbeda, tetapi prinsipnya sama. Saya tidak pakai lampu di sini, tapi pakai langsung saklar. Nih, deep switch namanya. Ini posisinya, intinya sebenarnya secara prinsip, dia memutus aliran dari sini, supaya tidak bertemu dengan yang di sini. Jadi kalau dia posisi ke atas, ini artinya nyambung. Kalau dia posisi ke bawah, seperti yang di sini, ini artinya tidak nyambung ya. Ini dengan yang di sini tidak nyambung. Nah, lampunya cuma saya beri beban ini saja nih, resistor. Tidak saya beri lampu ya, jadi bebannya resistor saja. Kayak rangkaian pertemuan pertama, itu ada rangkaian resistor. Ya udah, ini tidak ada lampunya, resistor saja. Yang ketemu dengan kutub positif negatifnya cuma resistor. Nah, sinyal dari sini, dia ada arusnya atau tidak, disalurkan ke sini ya. Kemudian outputnya dikeluarkan ke lampu. Nah, untuk output saya tetap pakai sama, pakai lampu ya, supaya kelihatan. Kemudian saya juga pakai ini, di atas ada power supply. Tidak pakai baterai. Ini bisa digonta-ganti nih, arus dan voltasenya. Kalau di simulasi di start, ini bisa kita real time ganti. Voltasenya bisa diputar-putar. Kalau baterai kan fix tadi ya, 1,5 volt ya, 1,5 volt aja gitu. Kalau ini dia variabel, bisa kita rubah-rubah. Oke,
kita coba saja daripada saya jelaskan begitu, nggak kebayang. Ah, ini 7402 kuat NOR, gerbang NOR. Artinya kebalikan dari OR. Kalau di OR dia 1, dia akan mengeluarkan 0 di sini. Nah, ini posisi input-outputnya agak terbalik nih. Outputnya di pojok. Nih, kalau lihat kabelnya ya. Inputnya di sebelahnya. Nah, outputnya di kiri. Kalau yang sebelumnya outputnya di kanan. Untuk ground dan power masih sama. Oke, kita coba ya. Posisi off-off dia nyala. Atau 00 dia 1. Karena kalau OR itu 00 kan dia 0. Kalau OR. Kalau NOR dia 1. Nah, kalau posisi salah satu nyala, mati dia. Tuh, sama. Jadi posisi nyalanya cuma kalau off, sama-sama 00. Yang lain mati. Itu kalau NOR. Oke, kita coba yang lain ya. 7402-nya kita ganti dengan yang NaN ya. Oke, yang NaN kita perhatikan kakinya dulu. Nah, ini sama kayak yang tadi. Sama dengan yang N dan OR nih, struktur kakinya. Nah, silahkan diubah kabelnya. Kalau ada yang mau nyoba. Berarti input 1, 1B. Oke. Input 2-nya berarti di sini. Input 1-nya di sini. Output 1-nya di sini. Oke, kita coba. Ini gerbang NaN. Nah, gerbang NaN, kalau off-off, dia nyala ya. Kemudian on-off, 1-0, dia masih nyala. 0-1 masih nyala ya. Kalau 1-1, dia mati. Beda ya dengan yang tadi, yang NOR. Oke, selanjutnya kita coba lagi gerbang yang lain. XOR, exclusive OR. Nah, ini dia yang berpasangan maunya, yang beda. Kalau nggak salah ya, inputnya. Input on-off atau 1-0 atau 0-1 dia baru nyala. Pertama, seperti biasa kita lihat kakinya. Oh, sama. 1A, 1B, output 1. Tidak usah diubah. Langsung simulasi. Oke, posisi on-on dia mati. Posisi 01 dia nyala. 00 dia mati. 10 nyala. 01 nyala. Jadi kalau berbeda inputnya dia baru nyala. Baik, terakhir untuk menutup pertemuan kita, saya berikan contoh rangkaian real ya yang menggunakan sensor.
Sebagai contoh saja, bahwasanya pakai sensor itu tidak perlu harus pasang Arduino dan kawan-kawan. Bisa dengan gerbang saja bisa. Nah, ini saya pakai gerbang 7432 ya, gerbang OR. Nah, ini seperti judulnya, saya bikin sistem alarm berbasis PIR, infrared ya. Jadi ini sensor kalau ada gerakan di depannya, dia akan bernilai 1. Ini mirip-mirip sensor buat dispenser hand sanitizer ya, atau apapun yang kita melambai di depannya, dia langsung on. Nah, dia pakainya biasanya PIR tuh yang kayak gitu. Infrared. Kita lambai-lambai, dia aktif. Nah, ini seperti contoh yang saya berikan tadi ya, yang sistem alarm. Misalnya alarm yang ini adalah sensor PIR untuk yang pintu depan, yang ini pintu belakang. Kemudian ada buzzer atau piezo namanya. Jadi ini bisa berbunyi ya, mengeluarkan bunyi alarm nih. Ini perangkat yang ini. Dia bunyinya tit gitu. Bentar, ini kedengeran nggak ya? Sound. Oke, kemudian selain si piezo, kita juga ada LED sebagai tanda bahwa si alarmnya nyala. Ini langkah yang simpel saja. Kita coba saja. Kita coba start simulation ya. Jadi secara struktur sama seperti yang kita buat. Ada 2 input, ada 1 atau 2 output. Diproses oleh si OR gate. Nah, di sini saya coba pakai yang gate yang di atas, yang 4. Gate 4. Kita coba start simulation. Gitu ya. Jadi dia bunyi alarm plus nyala lampu ketika ada gerakan di depannya. Nah, ini visualisasi aja yang di atas ini. Kalau ada orang di depannya. Jadi salah satu saja ada yang gerak, dia akan bunyi. Kita coba satu lagi. Sama ya. Jadi seperti itu. Tidak harus pakai program nulis program lah di Arduino dan kawan-kawan. Pakai ini saja sudah bisa. Simple. Oke, sampai di sini ada yang bertanya sebelum saya tutup. Dava gimana, Dava? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, sudah dapat ide buat proyeknya? Belum ada sih Pak. Nah ya, syukurlah. Kaget saya kalau sudah ada. Oh iya Pak. Oh iya. Bapak izin bertanya Pak, untuk yang di laporan itu kan ada output. Nah, berarti itu nanti di outputnya itu kita tulis berupa angka yang 101 atau yang kayak gitu, atau berupa nyala lampunya Pak? Inputnya apa?
angka sih Pak. Berarti nanti juga Iya angka. dong. Oh, oke. Ya, makasih ya Pak. Ya. Baik, ada lagi? Mulai dipikirkan ya. Saya kasih clue-clue sedikit-sedikit lah nanti buat proyeknya. Silakan mulai dipikirkan dari sekarang. Masing-masing kelompok pengen bikin apa. Rangkaiannya tidak perlu harus complicated atau wah gitu, tapi yang penting idenya tuh pengen bikin apa. Pengen bikin apa sih? Yang buat membantu pekerjaan di lab bisa, membantu pekerjaan sehari-hari juga bisa, serah. Mau pakai sensor, mau pakai aktuator, boleh aktuator. Contohnya kalau di Arduino motor, isi motor misalnya, dia bisa muter atau bergerak. Macam ya, itu bisa dipikirkan dari sekarang, sehingga nanti pada akhir pertemuan sebelum presentasi, itu sudah solid ya ide kalian, tinggal eksekusi saja bikin laporannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingatkan lagi, akan semakin sulit. Jadi naik lagi levelnya untuk pertemuan berikutnya. Jadi, silahkan dibaca-baca kalau ada waktu modulnya, supaya misalnya pas praktek itu bisa ngikutin ini yang diomongin bahasanya apa sih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.